Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi sebuah pesawat jatuh di tengah sawah di Kertawaluya di Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke RSUD Tirta Mulia. Jatuhnya kapal di desa Kertawaluya, kapal PK. Sebuah pesawat jatuh di areal persawahan Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat. Pesawat komersil yang berisi 5 orang tersebut sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat sudah dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapat perawatan. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh. Oh, siap. Manggil teman-teman, ayo Pak, tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi, sama pilotnya. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah selamat, tanya gimana? Teman-teman alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh, Bapak sempat nolongin? Ya sempat nolongin. Sempat salaman, sempat apa? Sama penumpang dan pilotnya? Iya. Pemirsa, pilot pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di persawahan. Yang Anda kendarai ini bisa jatuh. Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto, Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya udah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kertawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke. Tapi trustnya nggak ada dari dorongnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca jatuhnya pesawat komersil di daerah Karawang, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Selamat malam Rudi, bagaimana sejauh ini kondisi para korban yang dibawa ke rumah sakit? Ya Diandra dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk para korban yang mana pesawat jenis Chelsea 152 single engine maskapai West Air ini yang terjadi sempat melakukan pendaratan darurat di tepatnya itu di area persawahan di daerah yaitu desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terjadi hampir tadi pukul 2, maksud saya pukul 14.00 kurang lebih, itu mengalami insiden pendaratan menurut pilot pesawat tersebut, Kapten Eko, bahwa pesawat itu mengalami loss engine, di mana pesawat terpaksa harus mendarat mencari tempat yang berada. Namun untuk pasca insiden tersebut, dari kelima awak tersebut saat ini berada di kantor balai desa yang sampai saat ini mereka kelimanya berada di kantor desa ya. Di belakang saya ini mereka kelimanya
saat ini sedang melakukan istirahat, di mana sedang juga melakukan penjemputan dari pihak maskapai penerbangan. Dan juga kelimanya rencananya memang nanti akan dijemput setelah mereka dari Jakarta datang. Dapat kami informasikan juga, Diandra, bahwa memang untuk para korban saat ini sedang berada di ruangan balai desa, di mana mereka sedang mendapatkan ada beberapa diskusi terkait kronologis kejadian itu tersebut untuk memberikan keterangan. Adapun tadi pihak Kapten Eko juga sempat yang diselamatkan oleh warga menjelaskan bahwa mereka semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Diandra, untuk sementara ini pihak KNKT juga saat ini dikabarkan sedang dalam perjalanan untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan, di mana memang untuk pesawat jenis Chelsea 152 itu tersebut saat ini sudah digaris polis lain oleh pihak kepolisian dari Polres Karawang, dan sudah beberapa dari kalau saya melihat di sini ada beberapa dari pihak TNI juga sudah berdatangan dari pihak bandara, di mana memang pesawat tersebut berangkat dari Tangerang menuju Bandara Cirebon, ya Diandra. Baik, terima kasih Rudi Setiawan atas laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyelundupan pakaian bekas impor ilegal berhasil digagalkan oleh polisi. Total sebanyak 439 kilo atau setara 4 miliar rupiah balpres kini diamankan petugas. Ditreskrimsus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di dua tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Duren Sawit, Jakarta Timur dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Colt diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya. Menteri Keuangan RI Purbaya tolak usulan pedagang thrifting yang meminta legalisasi impor pakaian bekas. Meski para pedagang bersedia membayar pajak, pemerintah tetap akan menghentikan seluruh barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegas tolak permintaan para pedagang thrifting yang bersedia bayar pajak asal barang bekas itu boleh masuk ke Indonesia. Purbaya beralasan larangan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana melarang barang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan UMKM. Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, meminta usahanya dilegalkan. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia, itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan, masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Mereka pun siap membayar pajak agar bisa beroperasi secara legal. Sementara itu, dalam rapat tersebut, Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal masuk ke Indonesia. Selama ini, para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan pembakaran dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Otak pelaku pembakaran sopir pribadi Hakim, Kamazaro Waru. Sebelumnya, aksi para tersangka terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Tidak langsung ke perumahan, tetapi dia berkeliling-keliling dulu di jalan besar. Ya. Dia masih lihat ini, yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian.